bagaimanapun juga tim kita rata-rata lebih mudah bisa dimainkan di ekstrim negatif atau di ekstrim positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola. Yang kali ini saya akan membahas tentang, kembali lagi kita lanjutkan pembahasan tentang hasil drawing yang menempatkan Indonesia di grup C, yang nantinya kita akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Dan saya menggarisbawahi beberapa komentar, salah satunya kan penantang kita nanti adalah Jepang, dan saya menggarisbawahi komentarnya Jepang dan mungkin beberapa negara lain juga ya, yang pernah menghadapi timnas Indonesia. Kalau pelatih Jepang sempat mengatakan, Hajime Moriyasu mengatakan bahwa permainan sepak bola kita itu berkembang dengan bagus, tidak memainkan sepak bola negatif, tidak bertahan tapi lebih cenderung ngeyel untuk menyerang. Jadi, mereka memuji taktik, strategi maupun upaya terutama di usaha ini ya, di usaha keras yang dilakukan oleh para pemain timnas, dan sebenarnya tidak hanya, Hajime Moriyasu yang mengatakan hal yang senada itu ya. Pelatih Irak juga mengatakan hal yang mirip dengan itu, yaitu Jesus Casas mengatakan bahwa Indonesia itu dalam setiap permainannya, berkembang dan, Jesus Casas, lebih memilih untuk tidak segrup lagi dengan Indonesia dan ini, eee, keturutan itu ya, terlaksana, bahwa di round ketiga ini kita tidak lagi satu grup dengan Irak. Tetapi meskipun berita-beritanya agak sedikit dipelintir, eee, ketidakbersediaan Irak untuk satu grup lagi itu dianggap sebagai kekhawatiran, kecemasan, atau mungkin perkembangan timnas yang mulai menakutkan, sama berita-beritanya agak didramatisir di bagian itu. Ada juga selain, Hajime Moriyasu, terus Jesus Casas, satu lagi Graham Arnold ya, pelatih Australia juga mengatakan bahwa tim nasional Indonesia itu berkembang secara permainan. Ya kurang lebih pernyataannya hampir-hampir mirip. Jadi pernyataan dari para pelatih, timnas negara-negara lain ini, satu sisi bisa membuat kita sedikit merasa lebih percaya diri, lebih bangga terhadap tim nasional kita, tapi di sisi yang lain kita juga tetap harus berimbang dan tidak bereaksi secara berlebihan terhadap komentar-komentar yang semacam ini ya. Karena saya yakin para pelatih ini dengan sadar memberikan komentar-komentar semacam itu, entah itu untuk sebuah tujuan maupun dilatar belakangi oleh, kondisi-kondisi yang memang benar bahwa itu menunjukkan kualitas dari tim nasional kita. Jadi bisa saja para pelatih ini sangat memahami, para pemain muda, karena sebagian besar dari pemain tim nasional kita itu adalah para pemain muda. Para pemain muda itu secara emosional atau temperamen, itu agak mudah sekali digoncang ke arah negatif maupun positif. Kalau mau contohnya yang negatif, itu kita tidak perlu susah-susah ya mencari contoh beberapa, goyangan, beberapa hujatan netizen terhadap pemain kita seperti yang menimpa, Marcelino Ferdinand, mungkin kemarin sedikit juga yang menimpa, Hernando Ari. Itu juga sangat mudah sekali menggoncang pemain-pemain muda yang secara mental itu masih bisa diombang-ambingkan ke kiri maupun ke kanan, artinya ke arah negatif maupun ke arah positif. Nah, ini bisa jadi yang dinyatakan oleh para pelatih dari tim nasional negara-negara lain ini adalah cara untuk menggoyang ke arah positif. Artinya satu sisi ini bisa menjadi satu kebanggaan, tapi di sisi yang lain ini bisa jadi bumerang. Artinya, kondisi emosional yang terlampau bangga atau senang
atau menghanyutkan lah itu ya, itu bisa jadi satu titik kelemahan. Ketika larut dalam kebanggaan atau kesenangan itu, maka di saat itulah tim-tim lain atau negara lain itu akan memanfaatkan kekuatan dan pengalaman mereka, kekuatan mental dan pengalaman mereka untuk masuk di wilayah sisi goyahnya itu. Nah, ini kita juga perlu berhati-hati dengan komentar-komentar mereka, jangan keburu terlena. Tapi bisa juga memang komentar mereka itu benar-benar positif. Jadi ini kita tidak juga harus berprasangka buruk, tapi juga tetap harus balance. Namanya hati-hati atau memandang ini secara objektif itu juga perlu, sehingga kita juga bisa melihat ini bisa juga bermakna positif. Artinya mereka memang benar-benar mengamati perkembangan timnas kita, karena bagaimanapun juga timnas-timnas yang sangat potensial menjadi lawan dari negara-negara lain atau mungkin juga menjadi calon lawan dari negara lain, maka negara tersebut sangat wajar kalau mengamati perkembangan timnas tersebut. Bisa jadi komentarnya Haji Memoriasu itu karena sebelumnya mereka berpikir bahwa Indonesia itu tim yang lemah karena memang secara hitam di atas putih ranking kita itu jauh di bawah Jepang. Nah, sementara itu ketika ketemu di Piala Asia, itu permainan Indonesia itu ternyata di atas ekspektasinya Jepang karena mereka sudah berpikir bahwa ini adalah tim yang lemah karena secara ranking juga jauh. Tetapi dengan permainan bola yang menyerang, sangat ngeyel menyerang, sangat gigih gitu ya, sangat gigih menyerang dan justru tidak memainkan sepak bola negatif yang lebih bertahan atau parkir bus. Mereka justru berani terbuka dan menyerang. Malah beberapa menit dari keseluruhan permainan itu Indonesia juga sempat menguasai permainan. Itu juga menjadi sorotan dari pelatih Jepang ya, karena bagaimanapun juga timnas ini di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa jadi bisa jauh lebih maju daripada yang sedang mereka lihat. Begitu juga dengan Jesus Casas. Jesus Casas juga seperti itu. Pelatih Irak ini mengamati sejak pertemuan mulai dari kualifikasi round kedua kemarin yang waktu di Irak, terus ketemu lagi di Indonesia, bagaimana serangan dari tim nasional kita yang akhirnya kemudian membuahkan gol dari kaki Marcelino waktu itu dibangun dengan skema serangan yang sangat bagus, yang sangat positif. Itu juga bisa jadi referensi buat Jesus Casas untuk melihat perkembangan dari timnas ini. Nah, begitu juga yang diamati oleh Graham Arnold. Apalagi tim Australia ini ketemu dengan Indonesia, sempat kalah juga di U23 kemarin dengan 1-0 dan mereka kesulitan sekali menembus pertahanan Indonesia. Dan para pemain kita itu cukup percaya diri loh main di depan gawang sendiri. Jadi build up permainan itu dari belakang itu sangat sangat percaya diri. Nah, bisa jadi komentar-komentar dari para pelatih ini karena mereka mengamati perkembangan tim ini dari waktu ke waktu. Memang mereka agak ngeri-ngeri sedap ya menghadapi tim nasional Indonesia ini karena satu sisi secara ranking mereka di bawah. Kalau menang negara-negara lain ini itu biasa aja karena tim nasional berada di ranking yang bawah. Tapi coba kalau imbang ataupun misalnya secara permainan kita bisa mengimbangi aja atau bahkan bisa mencuri poin atau poin penuh, itu juga cukup memukul telak atau membuat mereka malu. Dan ini tentu saja butuh diantisipasi juga ya, kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang tidak terduga semacam ini. Sehingga komentar seperti ini bisa juga sebagai model atau cara mengantisipasi. Dan sebenarnya mereka tetap ada keyakinan, tidak mungkin mereka tidak percaya diri, karena apa? Karena secara mental dan pengalaman, tim nasional negara mereka ini pasti jauh lebih unggul secara mental dan pengalaman loh ya. Karena mereka sudah kenyang sekali dengan pengalaman bertemu dengan tim-tim besar dan berada di kompetisi-kompetisi level dunia. Mereka ini sudah terbiasa, sudah berlangganan di Piala Dunia, sehingga mereka pasti lebih percaya diri secara tim sebenarnya. Tetapi kenapa ada pernyataan-pernyataan yang sedikit agak
seperti seolah-olah kalau dipelintir oleh pemberitaan di berbagai portal atau channel nasional, itu bisa jadi ada satu truth yang membuat mereka itu segan, tapi mereka tidak mengatakan itu, yaitu Sintayong. Sintayong ini mau tidak mau itu adalah pelatih yang secara internasional itu diakui. Banyak taktik, strategi, dan improvisasi yang dilakukan oleh Sintayong itu sangat tidak terduga dan bisa berubah berdasarkan situasi di lapangan. Nah, apakah pelatih lain tidak melakukan hal yang serupa? Ya, mereka melakukan itu, tapi mereka lebih punya pakem. Tapi Sintayong ini tidak. Sintayong ini sangat cair. Ya, meskipun kadang-kadang tidak seluruh upaya yang dilakukan itu juga menuai hasil, tapi Sintayong ini improvisasinya sangat cair. Ya, meskipun kadang kayak kemarin itu soal pertandingan yang lebih sore itu agak blunder ya, karena meskipun kita berada di wilayah tropik yang lebih dianggap bisa adaptif soal iklim ini, tapi Sintayong lupa bahwa banyak pemainnya dari Eropa atau mereka bermain di Eropa. Adalah tetap blundernya, namanya juga improvisasi yang cair, itu pasti ada bolongnya mungkin satu 2 kali, tapi selebihnya improvisasi dan perubahan yang dilakukan oleh Sintayong itu lebih mematikan. Hanya saja para pelatih ini tidak secara terbuka menyebutkan faktor pelatih atau tidak menyebutkan nama Sintayong, karena bagaimanapun juga mereka tahu posisi mereka sama-sama pelatih. Jadi untuk lebih menjaga kredibilitas mereka sebagai pelatih, maka mereka lebih baik kalau berkomentarnya tentang tim saja, yaitu perkembangan timnas Indonesianya daripada menyebutkan faktor pelatihnya. Meskipun pada akhirnya mereka menang, mereka lebih diuntungkan kemenangannya itu karena mereka lebih kuat secara mental dan lebih punya pengalaman menghadapi kompetisi-kompetisi level tinggi. Nah, itu yang keunggulannya mereka, sehingga pada akhirnya permainan mereka lebih kompak secara tim dan kemudian mereka lebih stabil ya. Mereka lebih kompak dan lebih stabil secara tim dan kemudian merekalah yang mengendalikan atmosfer. Sementara pemain kita itu serangannya bagus, serangannya gencar, semangatnya tinggi, tapi bisa jadi di sekian menit atau ada situasi-situasi tertentu, baik itu terkena kartu, baik itu terkena penalti, itu sudah agak sedikit biasanya berubah. Dan ini yang perlu dikuatkan lagi, bahwa sekarang tim kita itu sudah mulai di level level internasional dengan berbagai kompetisi level tinggi. Nah, ini sebenarnya sudah mulai disadari. Saya yakin ini sudah mulai sekarang kan ada istilah-istilah fearless. Jadi tidak takut menghadapi tim manapun, kalau sudah menjadi lawan kita ya sudah kita hadapi. Sekarang sudah mulai ke arah sana, alhamdulillah sudah mulai ke arah sana. Tapi bagaimanapun juga tim kita rata-rata lebih muda secara usia, yang kalau ngomong mental itu tadi bisa dimainkan di ekstrim negatif atau di ekstrim positif. Ini yang perlu pemain kita lebih hati-hati, karena pemain-pemain sangat muda, secara emosional juga bisa jadi stabilitasnya masih perlu dikuatkan. Kita masih punya peluang untuk mengimbangi meskipun itu Australia, Arab Saudi, maupun Jepang. Sangat terbuka peluang juga untuk mencuri poin atau bahkan mungkin bisa poin penuh ketika melawan Bahrain maupun China. Jadi kita masih punya asa, meskipun mungkin tidak di 1-2, tapi tidak menutup kemungkinan ada kejutan nanti tiba-tiba ternyata kita di urutan kedua, siapa tahu. Tapi kalaupun tidak, ya paling tidak kita bisa berebut tempat keempat untuk masuk ke round berikutnya. Itu saja dari saya. Kita tetap optimis namun juga realistis. Kita dukung terus tim nasional kita untuk berjuang di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.